Baik, perkenalkan nama saya Noval Inayatullah, dengan nomor induk mahasiswa 2281131096. Saya dari kelas A22. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir secara lisan. Untuk pertanyaan pertama atau pertanyaan ke-1 yaitu jelaskan pengertian ilmu tafsir, kemudian bedakan secara tegas dengan tafsir. Mengapa penggunaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang mufasir? Sertakan pandangan ulama ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah perangkat kaidah, prinsip, dan metodologi yang digunakan untuk memahami serta menjelaskan isi kandungan kitab suci Al-Quran. Satu, perbedaan tegas ilmu tafsir dengan tafsir. Secara terminologi, perbedaan keduanya dapat dibedakan melalui statusnya sebagai alat dan hasil. Ilmu tafsir merupakan kumpulan teori dan aturan sistematis yang mengatur bagaimana sebuah ayat seharusnya dipahami. Ilmu ini mencakup pembahasan tentang asbabun nuzul atau yang sering kita kenal sebab turunnya Al-Quran. Adapun tafsir adalah merupakan produk atau hasil dari penerapan ilmu tafsir. Tafsir adalah aktivitas menjelaskan makna ayat, hukum-hukumnya, serta hikmah yang terkandung di dalamnya, berdasarkan kemampuan manusia untuk menangkap maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mengapa ilmu tafsir menjadi syarat utama? Penguasaan ilmu tafsir bersifat wajib bagi seseorang mufasir karena ada beberapa alasan krusial. Di antaranya yaitu menjaga otoritas makna. Tanpa kaidah yang baku, seseorang rentan menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan logika subjektif atau hawa nafsu, di mana beresiko membelokkan pesan asli wahyu. Kemudian yang kedua itu memahami konteks dan latar belakang. Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam konteks sosial tertentu. Kemudian tanpa ilmu seperti asbabun nuzul, mufasir akan gagal memahami alasan dibalik suatu hukum. Akurasi bahasa pun menjadi salah satu faktornya, mengingat Al-Quran menggunakan bahasa Arab dengan tingkat sastra tinggi. Ilmu tafsir menyediakan alat kebahasaan, diantaranya ada ilmu nahwu, sorof, kemudian dilanjutkan dengan balaghah. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan fatal dalam menerjemahkan struktur kalimat. Kemudian bagaimana pandangan ulama ilmu tafsir? Para ulama memberikan penekanan yang sangat kuat mengenai hal ini. Salah satunya yaitu Imam Ajarkasi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Beliau mendefinisikan ilmu tafsir sebagai ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Nah, bagi beliau, tafsir tanpa landasan ilmu ini adalah kesia-siaan. Kemudian ada pendapat lain yaitu dari Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti
berpendapat bahwa mufasir wajib menguasai setidaknya 15 cabang ilmu, termasuk ilmu tafsir. Sebelum berani menafsirkan, beliau memperingatkan bahwa siapapun yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka ia telah memesan tempat di neraka. Merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW tentang bahaya menafsirkan dengan pendapat pribadi semata. Kemudian ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa tafsir itu adalah sebuah benteng yang melindungi Al-Quran dari penyimpangan pemikiran dan pemahaman yang dangkal. Baik, untuk persoalan kedua yaitu untuk pertanyaan kedua yaitu uraikan perbedaan tafsir bil matsur dan tafsir bil royi dari segi sumber, metode, kemudian berikan masing-masing satu contoh penafsirannya. Perbedaan antara tafsir bil matsur dan tafsir bil royi terletak pada pondasi utama yang digunakan dalam membedah makna Al-Quran. Contoh tafsir bil matsur, penafsiran kata dolimun dalam surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Ketika para sahabat merasa berat karena menganggap kezaliman yang dimaksud di sini adalah dosa kecil sehari-hari, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan atau menafsirkan melalui hadis bahwa yang dimaksud kezaliman pada ayat tersebut adalah syirik, sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 13 yang artinya sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Selanjutnya yaitu contoh tafsir birai. Penafsiran kata aula mustamun nisa atau kamu menyentuh perempuan, yang artinya itu kamu menyentuh perempuan artinya. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43 terkait hal yang membatalkan wudhu. Imam Syafi'i menafsirkan kata bersentuhan secara hakiki atau lamas, sehingga persentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Namun berbeda pendapat dengan Imam Hanafi yang menafsirkan kata tersebut sebagai kiasan atau majaz untuk hubungan suami istri, sehingga persentuhan kulit biasa tidak membatalkan wudhu. Analisis perbedaan makna berdasarkan kaidah kebahasaan dan logika. Hukum logika ini yang menjadi inti dari tafsir bil-rayi. Untuk pertanyaan ketiga dari UAS MK Tafsir dan Ilmu Tafsir yaitu analisis fungsi ashabun nujul dalam memahami ayat Al-Quran. Apakah setiap ayat memiliki asbabun nuzul? Kemudian jelaskan dengan argumentasi ilmiah dan rujukan ulama. Dalam memahami Al-Quran tanpa melibatkan asbabun nuzul ibarat membaca sebuah surat balasan tanpa mengetahui surat atau kejadian apa yang dikirimkan sebelumnya. Yang pertama, fungsi asbabun nuzul dalam memahami ayat. 1. Menjelaskan hikmah di balik hukum.
Dengan mengetahui sebabnya, sebab asbabun nuzul, kita bisa memahami alasan logis mengapa suatu aturan ditetapkan, dibentuk sehingga pelaksanaan ibadah atau hukum menjadi lebih bagus, lebih sempurna. Yang kedua itu membatasi makna yang tampak umum. Karena apa? Karena ada ayat yang kalimatnya terlihat umum, namun sebenarnya ditujukan untuk peristiwa khusus. Tanpa asbabun nuzul, seseorang bisa salah menerapkan hukum tersebut pada situasi yang tidak tepat. Untuk selanjutnya itu menghilangkan ketidakjelasan. Terkadang sebuah ayat terlihat kontradiktif jika hanya dibaca teksnya saja. Sedangkan riwayat sebab turunnya ayat membantu menjelaskan konteks sehingga pertentangan makna dapat dihindari. Selanjutnya itu mempermudah menghafal dan memahami, mengetahui cerita atau peristiwa di balik sebuah ayat, membuat kaitan logis di dalam pikiran kita menjadi lebih kuat sehingga ayat tersebut mudah untuk kita ingat. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, apakah setiap ayat memiliki asbabun nuzul atau sebab turun? Secara ilmiah dan berdasarkan klarifikasi para ulama, jawabannya adalah tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Para ulama membagi ayat Al-Quran menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama ada ibtida, yang kedua ada ghairul ibtida. Argumentasi ilmiah dan pandangan ulama. Untuk selanjutnya itu argumentasi ilmiah dan pandangan ulama. Pandangan bahwa tidak semua ayat memiliki sebab turun didasarkan pada argumen bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Bukan sekadar buku catatan harian atau sebuah cerita atau peristiwa pada zaman Nabi. Satu, pandangan Al-Wahidi. Pandangan Al-Wahidi, beliau menegaskan bahwa tidak halal bagi seseorang berbicara tentang asbabun nuzul kecuali berdasarkan riwayat yang sahih atau dari orang yang menyaksikan langsung turunnya ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebab turun adalah data sejarah. Asbabun nuzul adalah data sejarah, bukan hasil karangan atau ijtihad yang bisa ada di setiap ayat. Kemudian ada juga pandangan lain menurut Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menjelaskan bahwa banyak ayat yang diturunkan Allah secara langsung tanpa sebab duniawi. Jika dipaksakan setiap ayat harus ada sebabnya, maka orisinalitas Al-Quran sebagai petunjuk universal akan terasa sempit. Nah, kesimpulannya, asbabun nuzul adalah kunci untuk membuka pintu pemahaman pada ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan sejarah. Namun Al-Quran tetaplah wahyu yang berdiri sendiri untuk membimbing manusia dalam hal-hal yang bersifat prinsip dan universal tanpa harus selalu menunggu adanya kejadian tertentu. Pertanyaan keempat, yaitu jelaskan konsep Makki dan Madani atau yang sering kita kenal surat Makkiyah dan surat Madaniyah, serta urgensinya dalam memahami perkembangan pesan Al-Quran. Kemudian berikan contoh ayat dan implikasinya terhadap penafsiran hukum atau sosial. Konsep Makki dan Madani atau konsep Makkiyah dan Madaniyah.
bukan sekedar pemisah geografis antara kota Makkah dan Madinah, melainkan sebuah kerangka kronologis yang memotret evolusi dakwah Islam. Memahaminya sangatlah krusial untuk menangkap bagaimana Al-Quran mendidik manusia secara bertahap. Surat Makkiyah itu fokus pada penguatan akidah, tauhid, moralitas, dan kesadaran akan hari akhir. Ini adalah masa penanaman atau kita lebih fokus ke akar iman saat umat Islam masih menjadi minoritas yang tertindas. Adapun contoh surat Makkiyah itu kita akan mengambil dari surat Al-Ma'un ayat 1-7. Surat Al-Ma'un ini menekankan kepedulian sosial, kecaman terhadap pendusta agama, dan kritik terhadap ritual tanpa empati sosial. Sedangkan surat Madaniyah itu lebih fokus pada regulasi hukum seperti ibadah, muamalah, pidana, dan tata kelola sosial. Ini adalah masa pembangunan di mana lebih memperhatikan batang dan buah. Saat umat Islam sudah memiliki kedaulatan di Madinah, yang mana terdapat pada contoh Madani, surat Madani ini adalah antaranya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ayat Al-Baqarah ini menetapkan kewajiban hukum ibadah berpuasa.